Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Izatul Islam ingin menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas tentang bakso tusuk. Yang pertama-tama itu ada Cape Partners atau bisa disebut dengan kunci partner gitu. Itu ada supaya daging sapi ataupun ayam. Itu untuk bahan baku utama bakso tusuknya, kemudian produsen bumbu rempah, kemudian distributor bahan kemasan, dan juga UMKM makanan ataupun minuman. Lalu ada key activitiesnya, yaitu produksi bakso tusuknya, kemudian inovasi varian rasa dan ukuran, kemudian promosi dan pemasaran digital, kemudian distribusi ke pasar dan warung. Lalu value proposition-nya itu ada cemilan praktis dan terjangkau. Kemudian cocok untuk segala usia, terus bisa dinikmati kapan saja, rasanya pun gurih dan lezat. Lalu pilihan variannya itu yaitu ada pedas original, kemudian bisa ditambahkan dengan varian keju seperti itu. Kemudian value proportionnya ada bisa dijadikan cemilan praktis dan terjangkau. Kemudian harganya pun cocok untuk segala usia karena dimulai dengan harga Rp5.000. Lalu juga bisa dinikmati kapan saja, bisa pada saat matahari sedang kencang-kencangnya ataupun sedang hujan. Itu lebih nikmat, teman-teman. Kemudian rasa gurih dan lezat dan bisa dipilih variannya maupun pedas, original ataupun keju. Kemudian ada juga customer segmentsnya, yaitu bisa pelajar ataupun mahasiswa, pekerjaan kantoran, ibu rumah tangga, pedagang, makanan keliling, dan juga konsumen cemilan kekinian. Jadinya semua kalangan itu bisa menjadi customer bakso tusuk ini gitu teman-teman. Kemudian eh, kas strukturnya itu bahan baku berupa daging, bumbu, dan juga tusuk sate. Lalu ada juga biaya produksi dan tenaga kerja, kemudian kemasan dan label produk, dan juga pemasaran dan distribusi. Lalu yang terakhir biaya operasional harian. Nah, di sini juga ada channelsnya untuk memperbesar bakso tusuk ini. Lalu kita bisa mendistribusikannya melalui warung jajanan kaki lima dan juga bisa dititipkan kepada sekolah ataupun kantin kampus. Nah, yang terakhir itu ada revenue streams. Pertama itu ada penjualan satuan bakso tusuk. Lalu juga paket bundling untuk reseller. Jadi kita menerima penjualan reseller juga. Kemudian pesanan event ataupun catering, penjualan bisa juga penjualan satuan untuk bakso tusuknya. Lalu eh, pesanan ke kemitraan waralaba kecil gitu. Lalu selanjutnya itu ada SWOT analisis. Nah, apa sih kelebihannya dalam berjualan bakso tusuk ini? Pertama itu harganya itu tergolong terjangkau dan juga dapat bersaing lah gitu. Dan mudah diproduksi dan didistribusikan. Lalu disukai oleh berbagai kalangan usia, mulai dari eh, ya, anak-anak, kemudian bisa menjadi eh, orang tua dan juga lanjut usia bisa menikmati bakso tusuk seperti itu. Dan bisa dinikmati kapan saja dan memiliki varian rasa yang banyak lah seperti pedas, original maupun rasa keju. Kelemahan yang terdapat pada bakso tusuk ini yaitu ketahanan produknya itu terbatas tanpa adanya pengawet. Jadinya dibutuhkan yang namanya itu pendingin, ya dingin. Nah, rentan terhadap fluktuasi juga. Dan belum adanya sertifikasi kesehatan resmi pada produk bakso tusuk ini. Dan juga produksinya itu terbatas, bisa saat permintaan maupun saat
kita mau gitu, ataupun waktu luang seperti itu. Di sini juga ada ancamannya, yaitu persaingan tinggi di segmen makanan ringan seperti itu, karena banyak makanan ringan juga berjualan seperti misalnya tahu gejrot ataupun somai dan batagor seperti itu. Lalu kemunculan produk sejenis lainnya dengan harga yang lebih murah dan juga perubahan tren itu cepat, perubahan tren makanan dan datangan distribusi keluar daerah itu tanpa pendingin bisa menjadi ancaman karena dapat eh, membusuknya produk seperti itu. Dan juga ini ada peluangnya yaitu permintaan tinggi terhadap cemilan praktis. Yang kedua itu dukungan pemerintah terhadap UMKM yang pemula seperti ini. Dan juga bisa dikembangkan menjadi produk frozen. Jadinya tidak mesti harus makanan jadi gitu. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan yaitu bakso tusuk ini memiliki keunggulan sebagai cemilan produk yang praktis, terjangkau, dan digemari oleh banyak kalangan. Produk ini juga fleksibel dikonsumsi dalam berbagai kesempatan dengan rasa yang dapat divariasikan sesuai permintaan pasar seperti itu. Namun kelemahannya terletak pada daya produksi yang rendah gitu. Jadi kita tidak selalu bisa produksi karena eh, eh, terancam dengan kegiatan waktu seperti itu. Nah, di sisi lain juga peluang bisnis ini terbuka dan meningkatnya permintaan cemilan cepat saji serta adanya dukungan terhadap UMKM. Nah, produk ini juga bisa berpotensi dikembangkan menjadi lebih luas. Seperti itu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.